Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada siang hari ini untuk melakukan konseling keluarga. Yang mana minggu lalu kita sudah melakukan konseling individu antara Bapak dan Ibu. Baiklah, sebelum memulai kegiatan kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai kegiatan, ada baiknya kita perkenalan dulu. Mungkin dimulai dari saya. Perkenalkan, saya Santina Margareta, selaku konselor dalam konseling keluarga pada siang hari ini. Boleh dilanjut oleh ibunya. Perkenalkan, nama saya Ibu Titi. Perkenalkan, nama saya Subianto. Oke, Ibu Titi dan Bapak Subianto. Sebelumnya, Bapak dan Ibu sudah ada yang mengerti atau paham apa itu konseling keluarga? Saya pernah mendengarnya saja, maka dari itu saya ikut dalam konseling keluarga ini. Yang saya ketahui bahwa konseling keluarga itu memberikan solusi untuk permasalahan di dalam keluarga. Kalau selebihnya saya nggak tahu. Oke, kalau dari ibunya? Sama itu. Oke, jadi konseling keluarga ini adalah proses pemberian bantuan kepada sebuah keluarga untuk mengatasi masalah dan meningkatkan kesejahteraan anggota melalui perubahan interaksi antar anggota. Nah, dan juga saya sangat mengharapkan keterbukaan antara Bapak dan Ibu dalam semua permasalahan yang akan kita bahas pada siang hari ini. Dan semua yang akan kita bahas itu akan dirahasiakan baik saya maupun Bapak dan Ibu. Dan saya mengharapkan sekali atas kesukarelaan Bapak dan Ibu untuk mengikuti kegiatan kita ini sampai dengan selesai. Nah, dan juga saya mengharapkan Bapak dan Ibu mendengarkan dan menghargai antara pendapat baik dari Bapak dan Ibu maupun saya. Oke, itu tadi penjelasan mengenai konseling keluarga. Bagaimana dengan Bapak dan Ibu, apakah bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya? Oke, baik. Selanjutnya boleh kepada Bapak Subianto untuk menceritakan terlebih dahulu apa yang sedang dialami. Jadi kan pernikahan saya ini sudah berusia 15 tahun, sudah cukup lama. Tapi kami belum dikaruniai oleh seorang anak. Nah, sebenarnya saya tidak memiliki permasalahan tentang keturunan, karena kan kita masih banyak sekarang kan udah ada bayi tabung, adopsi. Jadi saya tidak terlalu mempermasalahkannya jika istri saya tidak bisa memberikan saya keturunan. Tapi namanya wanita kan, pasti wanita itu menginginkan anak dari rahimnya sendiri. Jadi saya itu tertekan, terus banyak juga dari tetangga mungkin jadi mendorong pikiran-pikiran negatif kepada. Oke, jadi Bapak dan Ibu ini sudah menikah selama 15 tahun, namun belum dikaruniai keturunan. Rasa mungkin ada tekanan ya dari tetangga, mungkin juga dari keluarga. Apa ada tekanan dari yang lain selain dari itu? Setahu saya kan juga bekerja, jadi saya hanya tahu yang saya lihat saja kayak gitu. Nah, kayak tetangga yang ngobrol-ngobrol bilang ini bisa memiliki keturunan. Kalau dari pihak keluarga itu mungkin ada beberapa yang sering bertanya mengenai keturunan, kan usia pernikahan kami juga sudah lama. Kami juga sudah melakukan cek ke rumah sakit. Jadi saya sendiri juga sudah memberikan dukungan semampu saya. Saya berikan perhatian lebih kepada istri saya untuk tidak memikirkan perkataan orang lain. Mungkin istri saya merasa tertekan, nggak bisa memberikan keturunan. Dan saya nggak mempermasalahkan.
Oke, itu tadi penyampaian dari bapaknya. Mungkin sekarang tanggapannya dari ibunya untuk penyampaian yang sudah disampaikan oleh bapaknya tadi. Boleh ibu untuk disampaikan? Ya, apa yang dikatakan suami saya tadi sih benar. Saya merasa sedih, hampir frustasi juga karena tetangga saya tuh samping kiri kanan itu sering ngomong di belakang gitu, kok si Anu belum punya anak gitu. Terus orang tua saya sama orang tua mertua saya nanyakin, terus walaupun kayak orang tua saya atau mertua saya kayak nggak apa-apa, sabar, tapi kan saya juga merasa tertekan juga batinnya kayak gitu, kayak gagal rasanya jadi istri kayak gitu. Jadi gitu aja gitu saya. Oke, jadi mungkin dari ibunya sendiri dan tanggapan-tanggapan tetangganya yang membuat jadi bahan pikiran ya. Oke, jadi mungkin yang ibu rasakan itu tekanan dari pikiran dari omongan tetangga, walaupun keluarga sendiri tidak mempermasalahkan gitu. Mungkin ibu dan bapak sudah mengecek atau melakukan tes atau bagaimana mengenai hal reproduksi ke rumah sakit? Ya, sudah. Ya, memang dari sayanya yang bermasalah. Saya juga sempat udah ngomong sama suami saya. Saya udah mengizinkan juga kalau suami saya tuh nikah lagi, cari perempuan lain untuk keturunannya. Tapi saya tuh masih nggak ikhlas, kayak mana, Bu? Solusi dari Ibu. Jadi ibunya juga memang sudah rela ya jika suaminya, tapi ya namanya istri ya, dibalik kesukarelaan itu pasti ada hati yang tersakiti. Kalau saya sendiri tidak setuju dengan solusi yang diberikan oleh istri saya. Karena kan sekarang sudah banyak adopsi anak bisa kan. Ya, memang saya sih memang tidak setuju sih, memang kurang. Tapi gimana ya? Maka dari situ solusinya saya tolak. Kita bisa adopsi. Oke, jadi bapaknya tidak mau ya mencari Iya. istri lain. Tadi Karena kan pernikahan kami ini juga sudah lama, sekarang usia juga sudah bertambah. nah, ibunya bisa dengar sendiri ya, berarti Tapi saya juga ini, Bu, kalau mau bayi tabung, duitnya tuh Lumayan. mahal gitu, lumayan mahal. Sedangkan ekonomi kami tuh cukup aja, cukupan gitu. dari bapaknya juga tadi tidak menerima saran ibu yang untuk menikah lagi, dan seperti kata bapak tadi banyak solusi lain yang bisa dilakukan seperti mengadopsi, dan mungkin kalau memang ingin merasa seperti anak sendiri itu mungkin bisa dari bayi ya, untuk mengadopsinya, jadi mengurusnya itu dari bayi. Jadi bagaimana tanggapan ibu mengenai yang sudah disampaikan oleh bapaknya, yang mana bapaknya tidak mau menerima saran dari ibu untuk menikah lagi, dan ibu tadi sudah sampaikan bahwa untuk melakukan bayi tabung itu memerlukan biaya yang cukup besar, dan saran dari bapaknya tadi, bagaimana dengan tanggapan ibu? Sebenarnya saya sudah berapa kali membahas permasalahan ini dengan suami saya. Suami saya juga sering menjelaskan begini pada saya. Dan sekarang saya udah merasa agak menerima, dan saya menerima kenyataan bahwa saya memang tidak bisa memberikan keturunan pada suami saya. Itu aja. Dan selama ini juga suami saya memang sudah banyak memberi perhatian lebih kepada saya, Bu. Itu aja sih, Bu. Oke, jadi ibunya sudah sering sekali membahas permasalahan ini kepada bapaknya, dan ibunya juga sekarang sudah mulai belajar untuk menerima kenyataan. Bagaimana tanggapan bapak mengenai
si ibu yang sudah mulai menerima kenyataan bahwa kenyataannya begini? Ya, saya sangat bersyukur jika istri saya sudah menerima keadaan kami yang sekarang. Saya akan menuruti semua kemauan istri saya. Jikalau di kemudian hari saya ingin mengadopsi anak, saya akan mendukungnya. Tapi jika memang istri saya tidak memiliki keinginan untuk mengadopsi anak, saya menerima. Jadi setiap keputusan istri saya akan menerima. Kecuali yang menikah lagi tadi. Oke, jadi bapaknya ini sangat setia ya kepada ibu. Beliau juga sudah memberikan perhatian lebih. Beliau tidak mau berpikir untuk menikah lagi walaupun memang belum diberikan keturunan. Mungkin solusi dari saya, kalau memang ingin memiliki anak, ya seperti yang disampaikan Bapak tadi, bisa mengadopsi anak. Jika memang kayak mau ngurusnya dari bayi, kita bisa. Zaman sekarang kan udah canggih ya. Mungkin sekarang kan banyak keluarga-keluarga yang kurang mampu, jadi mereka terkadang masih hamil sudah memberikan anaknya untuk diadopsikan. Jadi mungkin bisa melakukan hal seperti itu jika nanti di kemudian hari ibu berubah pikiran untuk memiliki anak. Dan juga mungkin kita bisa berikhtiar, berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Kita tidak tahu yang namanya mukjizat, siapa tahu nanti ibunya suatu hari bisa memiliki keturunan. Kita tidak ada yang tahu rencana Tuhan. Oke, mungkin konseling keluarga pada siang hari ini kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Untuk menutup konseling keluarga pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu karena di awal tadi kita sudah berdoa. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, atas keterbukaan dan semua yang kita sampaikan pada siang hari ini akan kita rahasiakan bersama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih dan kepada istri saya terima kasih sudah ingin ikut dalam konseling keluarga yang saya ajukan. Oke. Mungkin sekian dulu pertemuan kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.